Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dihormati, tentu menyenangkan bagi Anda, saya, serta kita semua. Jika kita melakukan sesuatu dan hanya mengejar kehormatan, maka kita dengan mudah untuk mendapatkannya. Tetapi ingatlah, kesombongan hanya akan membawa manusia pada kehancuran. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang di dalam minggu biasa yang ke-22 ini. Beranikah Anda, saya serta kita semua berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah, tanpa harus menjatuhkan atau merendahkan sesama kita? Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan pada minggu ini. Apakah kehormatan sungguh bermakna dan berguna bagi keselamatan Anda, saya, serta kita semua? Apakah dengan mengejar kehormatan, kita tetap menghargai martabat sesama kita sebagai seorang manusia yang mestinya tetap harus diperlakukan sebagaimana dia adalah sesama kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Di dalam bacaan pertama pada minggu ini dari kitab Putra Sirak, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa kesombongan hanya akan membawa Anda dan saya serta kita semua pada kehancuran. Dan dia pun menegaskan bahwa sikap rendah hati adalah sikap yang berkenan bagi Allah. Maka mestinya sebagai orang beriman kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Putra Sirak kepada Anda, saya, serta kita semua, agar kita di dalam persiaran hidup senantiasa mencari kebijaksanaan. Untuk sampai ke sana tentu diperlukan hati yang arif dan kemauan untuk mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita semua. Seringkali karena hanya ambisi atau keinginan kita melupakan apa yang menjadi prioritas kita. Bahkan seringkali kita mengorbankan apa yang seharusnya kita berikan kepada keluarga, komunitas, ataupun gereja, atau di mana kita melayani. Tetapi karena keinginan, seringkali kita melupakan apa yang menjadi prioritas dan tanggung jawab kita. Hanya karena tergiur, hanya karena ingin dipandang sebagai orang yang mampu, hanya karena ingin dipandang sebagai orang yang murah hati, hanya ingin dipandang sebagai seseorang yang mampu membeli barang yang memiliki merek mahal. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebetulnya apa yang menjadi tujuan bagi Anda, saya, serta kita semua di dalam persiaran hidup kita? Sebetulnya kemana arah tujuan hidup kita? Itulah yang disampaikan oleh surat kepada orang Ibrani. Ia mempertanyakan sebetulnya tujuan hidup kita apa? Apakah kita ingin supaya dipandang kaya dan mampu, membeli mobil meskipun kita tidak tahu fungsinya bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita? Tujuan hidup manusia mestinya memiliki
sesuatu yang menyelamatkan dan bukan justru membawa penderitaan. Mestinya selalu mengutamakan apa yang menjadi rencana Allah, mengarah pada kebahagiaan kekal, bukan kebahagiaan sesaat yang harus mengorbankan kebahagiaan keluarga karena kita harus memotong keperluan keluarga hanya untuk mengejar dan memenuhi apa yang menjadi ambisi kita. Kita diingatkan melalui Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Yesus berkata dan mengisahkan ketika ia melihat orang-orang Farisi. Yesus memberikan kritik sekaligus menunjukkan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa kehormatan dan keluhuran tanpa pamrih itulah yang dikehendaki. Kedua hal ini bergerak bersama di dalam lembaran kehidupan kita. Memang teramat sangat sulit untuk membedakannya pada faktanya. Di satu sisi ada begitu banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan, meskipun harus melakukan berbagai cara, meskipun caranya seringkali tidak terpuji dan tidak bermoral. Di sisi lain, ada begitu banyak orang juga yang berbuat dan bertindak dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih. Tetapi di dalam faktanya, orang-orang yang demikian seringkali dijauhi, disingkirkan, bahkan dijatuhkan melalui kritik-kritik yang tidak membangun. Ketika kehormatan ada di sana, begitu banyak orang ingin menjadi yang terdepan. Tetapi ketika yang diminta adalah ketulusan, begitu banyak orang yang mengatakan, aku sibuk, aku tidak punya waktu, dan aku belum layak. Beranikah kita untuk tanpa pamrih melayani Allah dengan tangan terbuka, tanpa mengeluh, dan juga senantiasa mengutamakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh tak terbatas dan sungguh luar biasa. Tetapi hal ini seringkali tidak kita rasakan karena kesombongan kita yang selalu menganggap diri paling penting dan ingin selalu dihargai dan dipandang benar. Tetapi mestinya sikap yang dihidupi oleh orang beriman, ia selalu rendah hati, terus berjuang dan mampu untuk mengejawantahkan apa yang menjadi iman kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi perbuatan nyata kita. Tuhan memberkati. Amin.